Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kemudian kita berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbarokah ini kita bisa duduk kumpul najlisu nu'minu sa'atan, duduk mengkaji kalamullah, mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meningkatkan keimanan kita. Karena terkadang seorang mukmin itu semangat dia untuk melakukan suatu amalan kadang luar biasa dan terkadang pula akan turun. Dan ini adalah sesuatu yang hal biasa dalam diri seorang mukmin. Maka dia tidak akan dikatakan seorang yang beriman kalau keimanannya tinggi terus atau keimanannya itu di bawah dari standar terus. Dan begitu juga orang-orang yang bertakwa di sisi Allah tabaraka wa taala bukan berarti orang yang tidak pernah futur dan lemah dalam beriman atau keimanannya sudah mulai pudar lah. Orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala, suatu kala nih keimanannya memuncak dan suatu kala pula keimanannya menjadi rendah jemaah. Tetapi mana yang tercela dari hal tersebut? Maka para ulama menyebutkan turunnya potensi seseorang itu mulai beramal dan mulai pudar. Ada dua kondisi dia. Pertama, ketika amalannya sudah mulai pudar itu di bawah standar dia, yang dia tidak mengingat Allah Rabbul Alamin lagi, dia lupa kepada Allah Jalla Jalaluh, dan dia mulai lalai dari apa yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin, dan ini adalah orang-orang yang tercela. Adapun orang yang dia turun, semangat amalnya mulai pudar tapi masih berada dalam standar, dia masih mengingat Allah Rabbul Alamin, dia masih mengerjakan kewajiban yang dia diperintahkan oleh Allah, dia masih semangat dengan apa yang diwajibkan oleh Allah walaupun mungkin sunnah sudah mulai berkurang. Dan itu terkadang terjadi sama kita setelah selesai keluar dari bulan Ramadan jemaah. Tuh kemarin di bulan Ramadan, Masya Allah tiap hari itu antum baca Al-Quran jemaah, harus satu muka selesai. Sekarang kapan terakhir antum buka Al-Quran jemaah? Sudah mulai jarang kita, sudah mulai jarang. Dulu di bulan Ramadan tiap hari kita datang ke masjid malamnya mengerjakan 11 rakaat salat sunnah, salat tarawih, salat malam. Setelah Ramadan sudah mana jemaah? Hilang jemaah, sudah enggak ada. Apakah ini tanda-tanda amalan kita sudah mulai pudar? Iya.
Tapi apakah itu adalah sesuatu yang tercela? La, jemaah. Selama kita masih berada di batasan-batasan yang diajarkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, jemaah, dari Mujahid, qala dakhaltu ana wa Yahya ibnu Ja'dah ala rajulin min ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzakaru inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maulatan li bani Abdul Muttalib faqala qamatil laila wa sumun nahara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana usolli wa asummu wa aftiru faman iktada bi fahuwa minni wa man ragiba an sunnati falaysa minni. Dan disebutkan ada sebuah hadis, ada seseorang ini nih datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menceritakan bagaimana Masya Allah dia lagi semangat-semangat beribadah. Bahkan mungkin pernah kita dengar cerita ada 3 seorang sahabat datang kepada Aisyah yang dia bertanya tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi semangat dia, pengen melakukan amalan yang luar biasa. Dan akhirnya dia pun bersumpah, aku akan bangun tengah malam dan tidak akan pernah tidur. Dan aku akan berpuasa dan tidak pernah berbuka. Dan aku nggak akan menikahi perempuan. Karena dia tahu kalau kita sudah mulai punya keluarga ini, kita akan sibuk dengan keluarga. Kemudian kita lupa kepada Allahu Rabbul Alamin. Dan itu yang terjadi sama kita dan para sahabat pun seperti itu, jemaah. Keimanan itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Pernah disebutkan suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kok bisa seperti ini wahai Rasulullah? Apa itu ya Abu Bakar? Nabi Abu Bakar mengatakan, kita nih kalau lagi duduk sama engkau wahai Rasulullah, seolah-olah paling beriman kita di sisimu ya wahai Rasulullah. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, melihat kondisi anak sudah luar biasa susah diatur, istri juga seperti itu, kayak nggak ada keimanan kita. Kadang kita ngomel, jemaah. Padahal Nabi SAW mengatakan, la tagedob, jangan engkau marah, jangan emosimu. Tapi kadang-kadang meledak juga emosi kita, kita teriak-teriak dan yang lainnya. Maka Nabi SAW mengatakan, seperti itulah adalah seorang mukmin. Kemudian beliau mengatakan di sini, inna likulli amalin sitratan, maka sesungguhnya setiap amalan itu, kata beliau, ada masa-masa semangatnya. Summa fatratan, kemudian ada masa-masa futurnya. Kata Nabi SAW, faman kanat fatratuhu ila bid'atin faqad dalla, maka barang siapa kalau dia sudah mulai futur, kemudian dia melakukan amalan yang bukan diajarkan oleh Nabi SAW, dia sudah mulai melakukan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia telah tersesat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang dia malasnya, puturnya tersebut, dia masih berada di ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kayak kita aja, Mak. Ramadan kita semangat nih malam melakukan sholat malam 11 rakaat. Tapi di luar Ramadan ya cuma bisanya serakaat saja. Tapi masih dalam sunnah Nabi. Amalan-amalan soleh kita kerjakan, duduk di majlis taklim kita kerjakan, membaca Al-Quran walaupun sedikit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan memang seorang mukmin itu keimanannya kadang-kadang naik, keimanan kadang-kadang turun. Dan yang disebutkan oleh para ulama, al-imanu yazidu yangkus, keimanan itu naik dan keimanan itu kadang-kadang turun. Tapi yang dikhawatirkan itu turun ketika kita melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini, jemaah, kita akan cari tahu kenapa kok amalan kita sudah mulai pudar. Kemudian bagaimana solusinya? Sehingga kita kembali kepada Allahu Rabbul Alamin, kemudian bertahap untuk naik. Karena kalau langsung naik itu susah.
Ya contoh tadi kita di bulan Ramadan mengerjakan 11 rakaat. Kemudian setelah selesai dari bulan Ramadan susah langsung ngerjakan 11 rakaat, jemaah suha. Yang 2 rakaat saja sebelum sholat subuh itu susah, apalagi antum berdiri sendirian 11 rakaat. Itu akan lebih susah lagi. Terus bagaimana caranya? Supaya lambat laun semangat kita beramal ini semakin meningkat dari pudarnya apa yang kita lakukan. Tapi ingat, orang pudarnya beramal ini ada 2 kondisi tadi kita sebutkan. Kalau pudarnya kemudian dia jatuh dalam perbuatan maksiat, dia sesat. Kalau dia masih standar, dia masih mulai bersemangat walaupun sedikit demi sedikit, maka Allah Rabbul Alamin akan memberikan dia keberkahan. Kenapa seorang itu dia mulai pudar amalannya, jemaah? Yang pertama, karena kita sudah mulai mengerjakan amalan-amalan kewajiban itu karena adat kebiasaan. Adat kebiasaan, jemaah. Kita sudah tidak peruntukan karena Allah Rabbul Alamin. Atau kita sudah mulai menjauh dari apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka sebagian para ulama menyebutkan karena kita sudah enggak mau belajar lagi 2 kalimat syahadat. Apa itu 2 kalimat syahadat? Kita bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. La syarika lahu, enggak ada tandingan baginya dan enggak boleh disekutukan. Berarti semua ibadah itu harus karena Allah Jalla Jalaluh, la riya'an wala sum'ah. Kemudian kita mengerjakan amalan itu juga harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diantara syarat diterimanya ibadah. Kita sudah mulai mengerjakan ibadah itu karena adat, kebiasaan dan budaya saja, jemaah, bukan ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa bangkit dari amalan kita yang sudah mulai pudar? Caranya adalah ikhlaskan ibadah tersebut karena Allah. Maka ketika seorang itu mengikhlaskan ibadah karena Allah, Allah akan bantuin dia. Allah akan bantu kita, jemaah. Dan ketika amalan itu dibantu oleh Allah, mudah kita mengerjakan dan membuat amalan kita semakin meningkat. Dan ini yang dikatakan oleh Allah Rabbul Alamin dalam firman-Nya surat Al-Lail ayat yang ke-5 sampai ke-7. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang-orang nih kalau dia beramal, mengeluarkan hartanya karena Allah, kemudian dia bantu orang karena Allah, kemudian dia bertakwa mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, dia jauhkan dirinya dari semua yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin, wa saddaqa bil husna, dan dia yakin Allah akan berikan dia kebaikan. Berarti apa ini? Amalan dia peruntukan untuk Allah dan dia cuma mengharapkan pahala dari Allah Rabbul Alamin. Apa? Surga Allah Rabbul Alamin. Maka Allah Jalla Jalaluh mengatakan fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia untuk beramal. Ternyata mengikhlaskan niat itu bukan hanya sekedar syarat diterimanya amalan, jemaah, tapi mengikhlaskan niat kepada Allah Rabbul Alamin membuat kita mudah untuk mengerjakan amalan tersebut, karena Allah akan tolong kita. Kalau sudah mulai mengerjakan amalan karena Allah Rabbul Alamin, maka Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Ini yang pertama. Berarti yang membuat amalan kita sudah mulai pudar apa? Ketika kita sudah mengerjakan amalan tersebut bukan karena Allah, tapi hanya sekedar adat kebiasaan. Maka antum jangan heran kita datang sholat, ya nanti selesai sholat berbuat maksiat lagi kita, karena kita tidak menghadirkan hati kita karena Allah Rabbul Alamin. Maka untuk mencegahnya bagaimana? Ikhlaskan untuk Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang kedua, sebab amalan kita itu pudar karena kita jarang minta tolong sama Allah Rabbul Alamin, jemaah. Jarang kita minta tolong. Kita tuh cuma ingat Allah itu ketika susah, jemaah. Tapi kalau sudah mulai lapang, rezeki banyak, lupa karena Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Maka ketika kita enggan meminta tolong kepada Allah, Allah nggak akan bantuin kita. Bahkan kalau kita sudah jauh dari Allah, lupa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka lihat apa kata Allah Rabbul Alamin, falamma zagu azagallahu qulubahum. Itu mereka kalau sudah mulai melenceng dari Allah, dia tidak mau kembali kepada Allah Rabbul Alamin, Allah biarkan dia sudah jauh-jauh aja sekalian. Engkau nggak usah datang jauh sekalian, dibiarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya itu yang membuat amalan kita sudah mulai habis, pudar, dan seterusnya. Terus bagaimana supaya amalan kita ini bisa mulai meningkat? Dengan meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Maka semangatlah untuk mengerjakan kebaikan, tapi ingat jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Engkau harus semangat, jangan engkau lemas dalam mengerjakan kebaikan tersebut, dan jangan engkau lemas juga dalam meminta pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin. Minta pertolongan. Karena yang bantuin kita adalah Allah. Gak ada yang bisa bantuin kita kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mengizinkan hal tersebut, gak akan bakalan bisa. Tuh minta tolong sama tetangga itu lemah jemaah. Engkau minta tolong, kita minta tolong sama orang tua kita lemah. Karena yang memberikan kesempatan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan dia bisa bantuin kita Allah Rabbul Alamin. Kalau Allah tidak mau, maka Allah tidak akan membantu kita ya jemaah. Dan kemudian kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dia mengatakan kepada para sahabat, apa kata beliau? Ana atqakum lillah wa ana akhsyakum lillah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian wahai sahabatku. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Rabbul Alamin daripada kalian wahai sahabatku. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak minta tolong kepada Allah? Jemaah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menadahkan tangannya kepada Allah Rabbul Alamin? Menadahkan tangannya. Padahal Nabi SAW adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi yang membuat Nabi bisa bertakwa dan takut kepada Allah Jalla Jalaluh adalah Allah Rabbul Alamin. Allah Jalla Jalaluh jemaah. Maka kita meminta pertolongan. Dan ini diantara doa yang sering disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Nabi SAW minta pertolongan. Dan itu pula yang sering kita ucapkan tiap hari itu 17 kali jemaah. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi terkadang kita nggak menghadirkan hati ketika meminta seperti itu, hanya kebiasaan saja, bukan karena Allah Rabbul Alamin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya berdoa meminta pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia mengatakan, Allahumma ya Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Minta tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah orang yang paling sering mengingat Allah. Dan beliau mengatakan seorang mukmin itu mayazalu lisanuhu ratban min dzikrillah, senantiasa berzikir mengingat Allah Rabbul Alamin. Tapi beliau masih sempat minta tolong. Dan memang seperti itu, yang memudahkan kita mengamalkan itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Coba jemaah bayangkan, zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu mudah. Kita mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ringan sekali, bahkan nggak nyampe beberapa detik jemaah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tapi siapa kita hari ini yang membaca hal tersebut? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman Allahu Rabbul Alamin. Siapa yang kita mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim hari ini? Yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa jemaah?
Ternyata jarang kita mengerjakan hal tersebut. Kenapa? Karena kita nggak suka minta tolong sama Allah Rabbul Alamin. Wa syukrika, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah bantuin aku untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Siapa hari ini kita bersyukur kepada Allah? Siapa pada hari ini ketika melihat sohibnya dapat nikmat, dia mensyukuri apa yang dia miliki, dan dia lihat orang yang masih di bawahnya, oh ternyata ada yang lebih kurang lagi daripada saya. Kadang kita kalau ngelihat ada nikmat dikasihkan kepada tetangga kita atau saudara kita atau sohib kita, kita ini merasa iri sama dia. Bahkan kita mengatakan, ya Allah, kenapa ana yang sudah bertahun-tahun doa sama engkau ya Allah, kemudian aku beribadah kepada engkau ya Allah, kemudian aku bersodakoh ya Allah, kenapa kok belum dikasih? Dilihat tetangganya sudah punya anak 3, dia belum punya anak. Hanya ngeluh dengan hal tersebut, dan dia tidak kembali kepada Allah Jalla Jalal. Maka yang bantuin kita bersyukur adalah Allah. Wa husni ibadatika, dan memperbaiki amalan sehingga amalan kita ini sudah mulai terang nih, nggak pudar lagi. Siapa? Allah Jalla Jalal. Minta tolong sama Allah Rabbul Alamin. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang berikutnya yang membuat amalan kita ini sudah mulai pudar, terkadang kita suka meremehkan yang sedikit. Alah, cuma sedikit. Lihat mau nyumbang di sakunya 10.000, datot 5.000, datang ke masjid, lihat kotak amal cuma 1.000 ini, gak usah lah, nanti aja. Nanti aja, dia nunggu duitnya banyak, nggak tahu kapan duitnya itu banyak, nggak banyak-banyak aja, akhirnya nggak jadi dia, karena dia meremehkan kebaikan itu walaupun kecil. Dan bagaimana supaya amalan kita ini mulai terang jemaah, mulai nampak jemaah? Jangan pernah meremehkan yang kecil. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Engkau jangan remehkan amalan yang kecil tersebut. Mana amalan yang kecil? Walau antal ko akhaka biwajhin talik, walaupun engkau ketemu dengan sahibmu, engkau senyum jemaah, engkau senyum. Itu kadang kita remehkan. Padahal amalan yang terbaik di sisi Allah itu bukan banyak-banyakan jemaah, tapi yang paling terbaik di sisi Allah Jalla Jalaluhu adalah yang terus-menerus walaupun kecil. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Inna ahabbal a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus walaupun sedikit amalan tersebut. Itu yang terbaik jemaah. Maka kita jangan meremehkan sesuatu yang sedikit tersebut. Mungkin di bulan Ramadan kita mengerjakan amalan ibadah salat malam itu 11 rakaat. Maka nggak jadi masalah. Di luar dari bulan Ramadan itu 1 rakaat. Dan yakin kalau 1 rakaat itu nggak nyampe 2 menit jemaah. Yakin Anda. Apalagi kalau hanya sekedar ya syarat rukunnya aja dikerjakan. Apa itu? Berdiri, baca Al-Fatihah. Ya Al-Fatihahnya nggak usah panjang-panjang, biasa-biasa aja. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la. Kemudian kalau duduknya, kalau pengen yang lebih pendek, Allahumma ghafirli. Kemudian subhana rabbiyal a'la, duduk terus tahiyat. Salah. Itu nggak nyampe 2 menit jemaah. Tapi kadang-kadang kita meremehkan hal tersebut. Maka seorang itu ketika dia mengerjakan sesuatu yang remeh tetapi itu adalah kebaikan, Allah Jalla Jalaluhu akan cintai dan dia akan diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena memang harus sedikit-sedikit dulu. Karena nanti biasanya kalau kita sudah sedikit, 1 rakaat sudah terbiasa, nambah 1 kan amalannya sudah mulai meningkat. Besoknya 2 rakaat, kemudian sholat witir. Awalnya sholat witir dulu dia. Sholat witir, sudah semangat sholat witir, dirubah jadi sholat malam 2 rakaat saja. Dia belum tambah sama sholat witir, mungkin merasa berat, dia 3 rakaat. Maka dia sholat tahajud atau sholat malam 2 rakaat, dia tambah lagi sholat witir 1. Dan ini nggak mesti harus dikerjakan tengah malam jemaah lah.
Dikerjakan jangan selesai isya. Dan ini pernah diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada seorang sahabat. Karena ada seorang sahabat tuh Masya Allah, untuk bangun tengah malam tuh kesusahan pula dia jemaah. Sama seperti kita, kesusahan. Tapi Nabi SAW mewasiatkan dia untuk sholat witir sebelum dia tidur, walaupun itu 1 rakaat. Maka dengan hal tersebut kita akan menjadi mudah, kita akan menjadi terus-menerus mengerjakan kebaikan tersebut. Kemudian yang berikutnya, hal yang terkadang akan membuat amalan kita ini mulai menjadi pudar. Apa itu? Kita jarang duduk sama orang-orang soleh jemaah, duduk di majlis taklim. Kadang kalau ada taklim kita pulang jemaah. Itu dia jemaah. Maka para sahabat pada zaman Nabi SAW ketika dia mendapati ini amalannya sudah mulai pudar, keimanan sudah mulai hilang, maka dia panggil sahabat-sahabatnya yang lain. Ya ashabi, ta'ala najlisu nu'minu sa'atan. Wahai teman-temanku, saudaraku, sini. Kita duduk, kita naikkan keimanan kita. Antum kalau lagi duduk-duduk sama keluarga itu beda rasanya kalau duduk-duduk sama teman-teman pengajian. Biasanya kalau teman pengajian tuh ada semangat-semangatnya, walaupun dikit cuma, tapi nggak jadi masalah. Duduk sama santri misalnya, duduk sama orang-orang soleh, walaupun kita nggak kaya seperti orang soleh tersebut cuma, tapi dengan duduk mengkaji kalamullah, mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah akan berikan kita rahmatnya, akan diberikan ketenangan. Karena memang beda kondisinya. Karena untuk membuat amalan kita ini sudah mulai ini, amalan kita yang pudar nih supaya mulai tampak nih jemaah, udah mulai meningkat nih, duduk dengan orang-orang soleh, mempelajari ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Itu dia. Maka caranya kita duduk dengan mereka. Dan yang menyebabkan amalan kita pudar nih, kita jauh dari majelis taklim, kita jauh dari dengar-dengar nasihat. Padahal Allah Jalla Jalaluh mengatakan kepada kita, fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Saling mengingatkan kalian, karena saling mengingatkan itu akan bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Dan itu Masya Allah terjadi. Kita walaupun jadi ustadz jemaah, kalau sendirian terus nggak pernah kumpul sama teman-teman tuh lemah juga kita jemaah. Walaupun kita tahu dalil, karena kan kita nggak ada yang nasihatin kita, selama ini kita nasihatin orang. Maka antum kalaupun menjadi ustadz duduk di majlis taklim juga, kita juga butuh. Atau dengar kajian dari mana. Jangan antum anggap kalau antum sudah jadi kiai itu nggak perlu belajar lah jemaah. Siapa yang menjamin kita selamat dari tipu daya setan? Yang mana setan itu mengatakan, yang mana Nabi SAW mengatakan tentang setan tersebut, inna syaitana qa'ada li bani adam bikulli atrukihi. Setan itu mencari tipu daya supaya kita ini bisa disesatkan jemaah. Itu dia. Kemudian yang terakhir, yang terkadang membuat amalan kita menjadi pudar adalah kita tidak bergaul dengan orang-orang soleh. Nggak ada sohib kita yang soleh jemaah. Kita punya sohib ya pemabuk, kita punya sohib ya tukang tipu, itu aja gitu. Antum kalau bergaul dengan orang-orang seperti itu, antum akan terseret. Walaupun pada awalnya antum adalah orang yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita disyariatkan untuk mencari kawan yang soleh, mencari kawan yang soleh, karena akan berbekas hal tersebut. Apa kata Nabi SAW? Permisalan orang yang punya sohib soleh sama punya sohib yang enggak soleh itu kayak seperti orang penjual minyak wangi sama orang yang lagi ngilangin kerak besi yang dipanaskan tersebut. Nabi SAW mengatakan, engkau kalau berteman dengan orang soleh sama seperti berteman dengan orang penjual minyak wangi. Mungkin engkau nggak punya duit, kita nggak ada duit nih untuk beli minyak wangi tersebut, karena sudah mulai tanggal tua misalnya. Kalau sekarang ini masih tanggal muda nih, tanggal 5, tanggal 6. Kalau sudah mulai tanggal tua nih, nggak bisa beli kita. Tapi setidak-tidaknya biasanya teman kita yang jual minyak wangi, kalau ada sisanya disemprot ke kita. Atau mungkin nggak disemprot, tapi antum mencium bau wanginya. Begitu juga berteman dengan orang soleh. Antum nggak jadi ustadz, antum nggak jadi kiai, tapi setidaknya keimanan kita walaupun sebentar saja itu meningkat jemaah. Itu terbaiknya.
Kemudian kalau berteman dengan orang buruk itu sama seperti berteman dengan pandai besi yang lagi ngilangin kerak besinya tuh. Mungkin antum nggak pandai seperti pandai besi yang mukul tersebut, nggak menjadi dia, tapi bisa jadi antum akan kena tuh dari pukulan, percikan, kemudian keraknya kena ke baju antum, kebakar antum. Atau mungkin antum nggak kena sama baranya tersebut, sama percikan apinya tersebut. Ya setidak-tidaknya keluar antum dari pandai besi itu ya bau asap juga antum jemaah. Kita kena ternyata dampaknya. Walaupun nggak langsung berubah jadi pandai besi. Seperti itu berteman dengan orang yang buruk, berteman dengan orang-orang yang tidak mengingat Allah. Mungkin antum nggak total langsung sama seperti mereka, enggak, tapi terkadang antum sudah mulai kegeser, habis kita jemaah. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ketika amalan kita sudah mulai pudar, ayo kita kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Semuanya ini sebenarnya kembali ke satu hal. Apa itu jemaah? Zikrullahi jalla jalaluh, mengingat Allah. Semuanya yang kita sebutkan ini kesimpulannya satu sebenarnya jemaah, mengingat Allah. Mengingat Allah bagaimana caranya? Ikhlaskan niat ibadah karena Allah. Ingat Allah bagaimana caranya? Doa. Ingat Allah bagaimana caranya? Kerjakan yang sedikit walaupun diremehkan sama orang lain. Ingat Allah bagaimana caranya? Duduk di majlis taklim. Ingat Allah bagaimana caranya? Ayo cari teman yang baik. Maka amalan kita itu akan menjadi kembali, akan menjadi semangat lagi kita, walaupun dengan tahapan-tahapan tidak seperti di bulan Ramadan misalnya, karena memang pada waktu itu seton-seton dibelenggu oleh Allah tabaraka wa taala. Tapi inilah caranya untuk senantiasa mengembalikan amalan kita yang mulai pudar jemaah. Allah taala alam shawab. Mungkin ini yang dapat ana sampaikan. Sisanya tinggal 7 menit, mungkin ada pertanyaan. Tafadhol jemaah. Mungkin ada pertanyaan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim.